Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Qoriatul Husna dengan NIM 4318054, kemudian Ningrum Safitri dengan NIM 4318097. Kemudian pokok bahasan materi yang akan kami bahas, yang pertama ada hakikat manusia, kemudian ada definisi etika dan fungsi etika, kemudian etika sebagai pertimbangan nilai, manusia sebagai makhluk etis, kemudian ada etika ilmu akhlak, dan yang terakhir ada etika sosial, etika ekonomi, dan etika agama. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia menurut pandangan umum mempunyai arti bermacam-macam karena terdapat berbagai ilmu dan perspektif yang memaknai hakikat manusia itu sendiri. Seperti dalam perspektif filsafat menyimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dalam perspektif ekonomi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Kemudian ada secara umum ada beberapa hakikat manusia yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Kemudian seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Kemudian yang keempat ada makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Kemudian yang kelima ada individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Kemudian yang keenam ada individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama dalam bidang sosial. Kemudian ada keistimewaan manusia. Keistimewaan manusia. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu diberikan akal dan kesadaran baik internal dan eksternal. Dengan dikaruniai akal, manusia dapat mengemban bakat dan potensi yang dimilikinya, serta mampu mengatur dan mengelola alam semesta ciptaan Allah adalah sebagai amanah. Manusia adalah ciptaan yang teristimewa yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya. Kemudian ada keutamaan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkannya. Setiap insan diberi dengan akal dan hati. Keduanya merupakan instrumen yang berbeda satu sama lain. Bagaimanapun mereka saling melengkapi supaya seorang manusia dapat hidup secara sewajarnya. Dengan akal, seorang insan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi, apalagi bagi seorang yang beriman. Akal seorang mukmin akan dituntun oleh ajaran agama Islam, sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat bila menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perbandingan antara ilmu dan akal, buah akal dan sifat orang berakal. Ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Paulsen yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Kemudian, akal dalam pandangan filsuf merupakan kata kunci untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yang dapat mencari sebuah kebenaran. Orang yang berakal ialah orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini adanya pembalasan, hatinya condong kepada kebenaran, meyakini risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya.
Kemudian ada definisi etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Juga dapat berarti karakter manusia atau keseluruhan cetusan perilaku manusia dalam perbuatannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Qoriatul. Kemudian fungsi etika. Berikut ini terdapat beberapa fungsi etika. Yang pertama yaitu hati nurani paling mengetahui kapan perbuatan individu melanggar etika atau sesuai etika. Yang kedua, untuk memecahkan suatu masalah dalam situasi yang sulit. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang merugikan, memperlakukan manusia secara adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, dan menjaga kerahasiaan. Kemudian yang keempat, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Kemudian yang kelima, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Kemudian yang keenam, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana. Kemudian etika sebagai pertimbangan nilai. Etika sebagai aksiologi ilmu terkait dengan pertimbangan nilai ilmu pengetahuan yang dalam kajian filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, nilai logika, benar dan salah. Nilai logika di sini yaitu nilai mengenai benar atau salahnya tindakan atau kejadian. Dalam hal ini, nilai logika berkaitan dengan tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang kedua, nilai etika, nilai tentang baik dan buruk. Nilai etik atau etika adalah nilai tentang baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi kalau kita mengatakan etika orang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjukkan perilaku orang itu buruk. Nilai etik adalah nilai moral, jadi moral yang dimaksudkan di sini adalah nilai moral sebagai bagian dari nilai. Kemudian yang ketiga, nilai estetika, nilai tentang indah dan jelek. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan penampilan fisik, bukan nilai etik. Nilai estetika berkaitan dengan penampilan, sedangkan nilai etik atau buruk moral berkaitan dengan perilaku manusia. Kemudian, manusia sebagai makhluk etis. Manusia diciptakan sebagai makhluk etis, berarti manusia mempunyai kesadaran etis, yaitu kesadaran untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan yang bertanggung jawab dari yang sebaliknya. Manusia tidak hanya dilengkapi dengan kesadaran etis, tetapi juga dilengkapi dengan kebebasan untuk memilih dari alternatif baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Hanya apabila manusia mempunyai kebebasan etis atau memilih secara etis, manusia dapat dituntut pertanggungjawaban etis. Kemudian etika ilmu akhlak. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak atau al-khuluq, yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkan agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas daripadanya. Etika di lain pihak seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaan memang ada karena memang keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia.
Akan tetapi, akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika sosial, etika ekonomi, dan etika agama. Yang pertama, etika sosial. Sebagai suatu cabang dari etika, etika sosial menunjuk pada bidang operasi yang dijumpai dalam etika, yaitu nilai atau kebaikan, atau apa yang diinginkan, penting, berharga, berguna, dan sebagainya. Dan tindakan moral, yaitu tindakan yang dilakukan dengan melalui pertimbangan akal budi dan dalam kebebasan. Dalam etika, nilai atau kebaikan ini diperoleh dari pengertian akan realitas atau yang daripadanya kemudian ditarik prinsip-prinsip baik buruk dari tindakan-tindakan yang deskriptif, evaluatif maupun normatif atau OG. Etika dapat dipandang sebagai refleksi atas tindakan dalam relasi antara dan OG. Etika sebagai suatu ilmu merupakan ilmu praktis yang normatif atau yang berkenaan dengan tindakan manusiawi yang harus dipilih dengan daya deliberasinya sedemikian rupa yang menopang realisasi kemanusiaannya menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi, etika tidak menunjukkan satu demi satu tindakan secara konkret, oleh karena partikularitas situasi hidup manusia yang kompleks, sehingga ia hanya menawarkan prinsip-prinsip. Yang kedua yaitu etika ekonomi. Etika ekonomi adalah perilaku atau sikap yang dimiliki oleh pelaku ekonomi yang memperlihatkan norma-norma baik secara pribadi atau mewakili instansi dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif, sehat, serta kemudian yang ketiga etika agama. Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara yang sah dan yang tidak sah, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Etika memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Sedangkan agama yang kebenarannya absolut atau mutlak berfungsi sebagai petunjuk, pegangan, serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh kehidupannya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Agama sebagai sistem kepercayaan, agama sebagai suatu ibadah, agama sebagai sistem kemasyarakatan. Kemudian yang kedua fungsi tersebut tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Etika mendukung keberadaan agama di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan dalam agama dan etika dan sebaliknya. Agama merupakan salah satu norma dalam etika. Berdasarkan kedua fungsi di atas, manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang memiliki peradaban yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.